Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan takdimi dosen kita, yaitu dosen pengantar ilmu dakwah yang mulia Ibu Sugina Salim beserta keluarga besarnya, alladzina sami'na wa ta'na. Dan tak lupa pula seluruh teman-temanku senasib dan seperjuangan yang saya hormati dan takdimi juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bagaimana kita berkomunikasi meskipun lewat via WA dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan estafet beliau, karena dengan perjuangan beliau, kita bisa terangkis dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam dan iman. Oke, perkenalkan, nama saya Muhlis. Tentunya dari ibu itu sudah dikirimkan beberapa materi, beberapa tema yang itu pun disuruh pilih di antara salah satunya. Dan pastinya saya itu memilih cinta tanah air. Mengapa demikian? Karena saya itu sangat cinta terhadap tanah air kita. Mengapa demikian? Karena dengan adanya saya itu dilahirkan di negara kita, tanah air tercinta, negara Indonesia. Saya dibesarkan seperti ini di bumi Indonesia. Maka kalau berbicara cinta tanah air, hubun, cinta, itu adalah bagaimana kita mampu berpikir dan bersikap. Dalam berpikir artinya apa? Berpikir bagaimana kita mampu berpikir secara rasional untuk lebih memperdalam kecintaan kita terhadap tanah air kita, terhadap tanah bangsa kita, terhadap negara Indonesia kita. Karena apa? Karena negara itu baik, bahwasanya negara itu ada di tangan anak muda. Maka tentunya hari ini kita sebagai anak muda, kita sebagai mahasiswa, maka wajib hukumnya untuk menerima segala dari perbedaan, baik dari segi perbedaan pemikiran, perbedaan dari segi harta, perbedaan dan lain sebagainya. Karena kita sebagai warganya, sebagai rakyatnya, itu adalah bagaimana kita mampu menghargai perbedaan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini kalau berpatokan terhadap menghargai, itu bagaimana kita mampu menghargai para jasa-jasa pahlawan. Karena kalau melihat dari perjuangan pahlawan, itu sangat sedih sekali dengan perjuangan bapak kita, Bapak Soekarno kita, kebetulan presiden pertama kali di Indonesia. Itu sangat sedih, sangat miris ketika dibenturkan dengan beberapa halangan, beberapa hambatan, tapi dengan saking semangatnya para jasa-jasa pahlawan, maka mereka menghasilkan yang namanya dengan adanya kemerdekaan. Maka haram hukumnya kalau kita
mencaci maki tanah air kita. Itu yang kedua. Sedangkan dan yang selanjutnya adalah berbicara tentang cinta tanah air. Cinta tanah air tentunya sudah ada di dalam hadis. Dalam hadis mengatakan bahwasanya hubbul waton minal iman, bahwasanya cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka cinta yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam hati kita, cinta terhadap tanah air itu adalah sebagian dari iman. Iman itu bukan diukur hanya dengan sholat, bukan diukur dengan berapa besar kita mampu melakukan kebaikan, tapi dengan adanya kecintaan kita terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita, kebanggaan bagi Indonesia kita. Mengapa demikian? Karena cinta terhadap tanah air itu adalah sebagian dari iman. Meskipun hadis berikut itu meskipun ada yang mengatakan hadis itu palsu karena tidak ada usul-usulnya, karena tidak ditemukan usul-usulnya, tapi dengan hadis itu kita bisa tahu bahwa cinta terhadap tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka tentunya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sudah jelas seperti yang kisah-kisah atau sholawat yang sudah disolawatkan oleh para habib dan para masyayikh, bahwasanya selawatnya begini: Indonesia tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebangsaan kami, Indonesia jantung hati kami, akan ku bela sampai mati. Itu mereka sahabat-sahabatku, mereka itu mengarang seperti itu karena itu saking cintanya terhadap tanah air kita, saking cintanya terhadap jasa-jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara Indonesia. Maka tentunya hari ini saya mengajak kepada seluruh teman-temanku bagaimana kita membesarkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Kalau kita punya cewek, itu bagaimana kita mampu lebih membesarkan cinta tanah air terhadap cewek itu, terhadap ceweknya. Karena cewek itu hanya sebatas ruang kehidupan, mengisi kekosongan kita. Sedangkan tanah air itu adalah tanah kelahiran kita. Tanah bagaimana kita dibesarkan di tanah bumi pertiwi ini, di bumi ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh selawat yang sudah dipaparkan oleh orang-orang NU itu, yalan waton. Itu saking semangatnya para orang-orang NU, saking cintanya terhadap tanah air kita. Maka ingat sahabat-sahabat, bahwasanya perjuangan untuk bagaimana kita menegakkan, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air itu tidak mudah. Tentunya itu banyak perbedaan, banyak hambatan, dan banyak kejadian yang terjadi dalam diri kita. Karena yang namanya perjuangan itu tidak ada yang manis. Tentunya harus melewati beberapa rintangan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, mengapa saya bilang sahabat-sahabatku? Karena saya itu kembali terhadap para penjajah para dahulu di masa Nabi Muhammad yang dikenal dengan adanya sahabat-sahabat. Maka tentunya hari ini saya harus mengatakan sahabat-sahabat,
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita tanamkan dalam pikiran kita, mari kita tanamkan dalam hati kita, mari perlu dengan kebangkitan kita, kesadaran kita, bagaimana kita mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, terhadap tanah air kita yang hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kejadian yang tentunya hari ini sudah tidak terlewatkan. Artinya kejadian yang belum selesai. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.